Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Belia Rianisa Gisina sebagai moderator, dan di samping saya ada Ica Arifah Bilia, Jessica Anggraini, Nisa Usolika, Putri Raspiana, Zakia Malika Salsabila. Koordinasi. Menurut G.R. Terry, koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Menurut E.F.L. Bridge, koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri. Menurut M.C. Verlaine, koordinasi adalah suatu proses di mana pimpinan mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur di antara bawahannya dan menjamin kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan bersama. Dan koordinasi menurut Handoko mendefinisikan koordinasi atau coordination sebagai proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah, departemen atau bidang-bidang fungsional suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Terdapat 3 macam saling ketergantungan di antara satuan-satuan organisasi, seperti diungkapkan oleh James D. Thompson, yaitu saling ketergantungan yang menyatu atau polit interdependence. Bila satuan-satuan organisasi tidak saling tergantung satu dengan yang lain dalam melaksanakan kegiatan harian, tetapi tergantung pada pelaksanaan kerja setiap satuan yang memuaskan untuk suatu hasil akhir. 3 macam ketergantungan. 1. Saling ketergantungan yang berurutan atau sequential interdependence, di mana suatu satuan organisasi harus melakukan pekerjaannya terlebih dulu sebelum satuan yang lain dapat bekerja. 2. Saling ketergantungan timbal balik atau reciprocal interdependence merupakan hubungan memberi dan menerima antar satuan organisasi. Masalah dalam koordinasi. Menurut Paul R. Lawrence dan J. W. Lord atau Handoko, mengungkapkan 4 tipe perbedaan dalam sikap dan cara kerja yang mempersulit tugas pengkoordinasian, yaitu 1. Perbedaan dalam orientasi terhadap tujuan tertentu. Para anggota dari departemen yang berbeda mengembangkan pandangan mereka sendiri tentang bagaimana cara mencapai kepentingan organisasi yang baik. Misalnya, bagian penjualan menganggap bahwa diversifikasi produk harus lebih diutamakan daripada kualitas produk. Bagian akuntansi melihat pengendalian biaya sebagai faktor paling penting sukses organisasi. 2. Perbedaan dalam orientasi waktu. Misalkan manajer produksi akan lebih memperhatikan masalah-masalah yang harus dipecahkan segera atau dalam periode waktu pendek. Biasanya bagian penelitian dan pengembangan lebih terlibat dengan masalah-masalah jangka panjang. 3. Perbedaan dalam orientasi antar pribadi. Kegiatan produksi memerlukan komunikasi dan pembuatan keputusan yang cepat agar prosesnya lancar. Sedang bagian penelitian dan pengembangan mungkin dapat lebih santai dan setiap orang dapat mengemukakan pendapat serta berdiskusi satu dengan yang lain. 4. Perbedaan dalam formalitas struktur. Setiap tipe satuan dalam organisasi mungkin mempunyai metode-metode dan standar yang berbeda untuk mengevaluasi program terhadap tujuan dan untuk balas jasa bagi karyawan. Selanjutnya, tipe-tipe koordinasi. Terdapat 2 tipe koordinasi, yaitu 1. Koordinasi vertikal dan koordinasi horizontal. Koordinasi vertikal adalah kegiatan-kegiatan penyatuan pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya. Sedangkan koordinasi horizontal adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan penyatuan pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi aparat yang setingkat. Sifat koordinasi. Koordinasi adalah dinamis bukan statis. Sedangkan terdapat 3 bagian sifat koordinasi, yaitu 1. Koordinasi menekankan pandangan menyeluruh oleh seorang koordinator atau manajer dalam rangka mencapai sasaran. 2. Koordinasi hanya meninjau suatu pekerjaan secara keseluruhan. 3. Asas koordinasi adalah asas skala hierarki atau koordinasi itu dilakukan menurut jenjang-jenjang kekuasaan dan tanggung jawab yang disesuaikan dengan jenjang-jenjang yang berbeda satu sama lain. Tegasnya, asas hierarki ini bahwa setiap atasan koordinator harus mengkoordinasikan bawahan langsungnya. Selanjutnya, syarat koordinasi. Terdapat 4 syarat koordinasi, yaitu 1. Sense of cooperation atau perasaan untuk bekerja sama. Ini harus dilihat dari sudut bagian per bagian bidang pekerjaan, bukan orang per orang. 2. Rivalry. Dalam perusahaan-perusahaan besar sering diadakan persaingan antara bagian-bagian agar bagian-bagian ini berlomba-lomba untuk mencapai kemajuan. 3. Team spirit, artinya satu sama lain pada setiap bagian harus saling menghargai. 4. Spirit de corps, artinya bagian-bagian yang diikutsertakan atau dihargai umumnya akan menambah kegiatan yang bersemangat. 3. Pendekatan koordinasi yang efektif. 1. Teknik manajemen dasar. 2. Meningkatkan koordinasi potensial. 3. Mengurangi kebutuhan akan koordinasi. Teknik manajemen dasar. Dengan menggunakan teknik-teknik manajemen dasar, hierarki manajerial, rencana dan tujuan sebagai pengaruh umum kegiatan-kegiatan serta aturan-aturan dan prosedur-prosedur. Meningkatkan koordinasi potensial menjadi diperlakukan bila bermacam-macam satuan organisasi menjadi saling
tergantung dan lebih luas dalam ukuran fungsi. Mengurangi kebutuhan akan koordinasi dalam beberapa situasi adalah tidak efisien untuk mengembangkan cara pengkoordinasian tambahan. Ini dapat dilakukan dengan penyediaan tambahan sumber daya untuk satuan-satuan organisasi atau pengelompokan kembali satuan-satuan organisasi agar bertugas-tugas dapat berdiri sendiri. Mekanisme pengkoordinasi dasar hierarki manajerial adalah rantai perintah, aliran informasi dan kerja, wewenang formal, hubungan tanggung jawab, dan akuntabilitas yang jelas dapat menumbuhkan integrasi bila dirumuskan secara jelas serta dilaksanakan dengan pengarahan yang tepat. Aturan dan prosedur adalah keputusan-keputusan manajerial yang dibuat untuk menangani kejadian-kejadian rutin, sehingga dapat juga menjadi peralatan yang efisien untuk koordinasi dan pengawasan rutin. Rencana dan penetapan tujuan. Pengembangannya dapat digunakan untuk pengkoordinasian melalui pengarah seluruh satuan organisasi terhadap sasaran-sasaran yang sama. Ini diperlukan bila aturan dan prosedur tidak mampu lagi memproses seluruh informasi yang dibutuhkan untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan satuan organis. Kebaikan dan hambatan koordinasi yang efektif. Kebaikan. Yang pertama, beban tiap bagian tidak terlalu berat karena adanya keseimbangan antar bagian. Yang kedua, tiap bagian akan memperoleh informasi yang jelas dalam partisipasi pencapaian tujuan dan tahu perannya masing-masing, sehingga dapat memberikan saran dan komentar terhadap kemungkinan ketidakserasian antar bagian. Ketiga, skedul kerja saling terkait sehingga menjamin penyelesaian pekerjaan tepat pada waktunya. Kelemahannya. Yang pertama, perbedaan tiap bagian dalam orientasi pencapaian tujuan. Kedua, perbedaan dalam orientasi waktu. Ketiga, perbedaan orientasi antar pribadi. Keempat, perbedaan dalam formalitas struktur. Rentang manajemen. Rentang manajemen atau rentang kendali adalah kemampuan manajer untuk melakukan koordinasi secara efektif yang sebagian besar tergantung jumlah bawahan yang melapor kepadanya. Prinsip rentang manajemen berkaitan dengan jumlah bawahan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh seorang manajer. Bawahan yang terlalu banyak kurang baik, demikian pula jumlah bawahan yang terlalu sedikit juga kurang baik. Penentuan rentang yang tepat. Rentang manajemen mempengaruhi penggunaan efisien dari manajer dan pelaksanaan kerja efektif dari bawahan mereka. Terlalu melebarnya rentang berarti manajer harus mengendalikan jumlah bawahan yang besar, sehingga menyebabkan tidak efisien. Sebaliknya, jika rentang terlalu sempit, dapat menyebabkan manajer tidak digunakan sepenuhnya. Ada hubungan antara rentang manajemen di seluruh organisasi dan struktur organisasi. Semakin sempit rentang manajemen, struktur organisasi akan berbentuk tol, dengan banyak tingkat pengawasan di antaranya manajemen puncak dan tingkat paling rendah. Sedangkan rentang manajemen yang melebar akan menghasilkan struktur yang berbentuk flat, yang berarti tingkat manajemen semakin sedikit dan akan mempengaruhi efektivitas manajer di semua tingkatan. Pendekatan Gray-Sunas. Nah, dalam memilih suatu rentangan, manajer harus mempertimbangkan tidak hanya hubungan satu dengan satu secara langsung dengan bawahan yang diawasi, tetapi juga hubungan mereka dengan bawahan dalam kelompok 2 atau lebih. Rumus R sama dengan N kurung buka 2 kurung buka N dikurang 1 kurung tutup plus kurung buka N dikurang 1 kurung tutup kurung tutup. Dalam hal ini, R sama dengan jumlah hubungan dan N sama dengan jumlah bawahan. Nah, yang selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi rentang manajemen. Ada kesamaan fungsi-fungsi. Semakin sejenis fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh kelompok kerja, rentang semakin kecil. Lalu ada kedekatan geografis. Semakin dekat kelompok kerja ditempatkan secara fisik, rentangan akan semakin kecil. Tingkat pengawasan langsung yang dibutuhkan. Semakin sedikit pengawasan langsung dibutuhkan, rentan semakin kecil. Tingkat koordinasi pengawasan yang dibutuhkan. Semakin berkurang koordinasi yang dibutuhkan, rentangan semakin kecil. Perencanaan yang dibutuhkan manajer. Semakin sedikit perencanaan yang dibutuhkan, rentangan semakin kecil. Bantuan organisasional yang tersedia bagi pengawas, lebih banyak bantuan yang diterima pengawas dalam fungsi-fungsi seperti penarikan, latihan, dan pengawasan mutu, rentangan semakin kecil. Kewewenangan, authority, dua pandangan mengenai kewewenangan, pandangan klasik dan pandangan berdasarkan penerimaan. Selanjutnya, persyaratan agar kewenangan efektif. Bawahan dapat memahami apa yang diinginkan atau dikomunikasikan oleh pemimpin atau atasan. Pada saat sang bawahan memutuskan untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh atasannya, dia meyakini bahwa apa yang diperintahkan konsisten atau tidak bertentangan dengan rencana perencanaan tujuan organisasi. Pada saat sang bawahan memutuskan untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh atasannya, dia meyakini bahwa apa yang diperintahkan konsisten mendukung nilai, misi, maupun motif pribadi atau kelompoknya. Sang bawahan mampu secara mental maupun fisik menjalankan apa yang diperintahkannya. Jenis kewenangan, kewenangan lini, kewenangan staf, dan kewenangan fungsional. Ini contoh kewenangan lini, dan ini contoh kewenangan staf dan fungsional. Pelimpahan wewenang adalah proses pengalihan tugas kepada orang lain yang sah atau terlegitimasi menurut mekanisme tertentu dalam organisasi, dalam melakukan berbagai aktivitas yang ditujukan untuk mencapai tujuan organisasi yang jika tidak dilimpahkan akan menghambat proses pencapaian tujuan tersebut. Saat pelimpahan wewenang bisa dibagi 3. Pelimpahan wewenang memungkinkan subbagian atau bawahan mempelajari suatu yang baru dan memperoleh kesempatan untuk melakukan sesuatu yang baru tersebut.
Kedua, bahwa pelimpahan wewenang mendorong tercapainya keputusan yang lebih baik dalam berbagai hal. Dan yang terakhir, penyelesaian pekerjaan akan dapat dilakukan dengan lebih cepat sekiranya pelimpahan wewenang tersebut berjalan sebagaimana mestinya dan diberikan kepada orang yang bertanggung jawab. Pelimpahan wewenang. Kendala dalam pelimpahan wewenang dibagi dua: kapasitas staf yang terbatas, kekurangan bertanggung jawabnya atas akibat pelimpahan wewenang. Kunci pelimpahan wewenang agar efektif: kepercayaan atas pada bawahan, komunikasi terbuka antara atasan dengan bawahan, kemampuan manajer dalam memahami tujuan organisasi, tentunya pekerjaan dan kemampuan bawahan. Pelimpahan wewenang. Tindakan wewenang agar efektif dibagi 5. 1. Penentuan hal-hal yang dapat didelegasikan. Kedua, penentuan orang yang layak untuk menerima delegasi. Ketiga, penyediaan sumber daya yang dibutuhkan. Keempat, pelimpahan tugas yang akan diberikan. Kelima, terakhir, intervensi pada saat yang diperlukan. Sentralisasi versi desentralisasi. Sentralisasi merujuk kepada cara perorganisasian di mana keseluruhan tugas, tanggung jawab, dan perintah dipusatkan dari hierarki yang paling tinggi untuk kemudian hierarki yang di bawahnya menerjemahkan dalam bentuk tindak lanjut dari apa yang telah diputuskan dari hierarki yang tertinggi. Sedangkan desentralisasi merupakan pelimpahan kewenangan dari hierarki yang lebih tinggi kepada hierarki yang lebih rendah dalam hal mengambil keputusan dan penentuan dengan cara bagaimana kegiatan akan dijalankan.